Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sebelumnya kami membahas mengenai mimpi dari Luffy, hari ini kami akan membahas apa sih sebenarnya kekuatan dari Im Sama itu, kenapa secara tiba-tiba dia bisa menghancurkan satu negara dengan satu tatapan mata yang misterius. Begini penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan kekuatan penghancur Im Sama versi Efek Anime. Pertama-tama kita bahas mengenai sosok Im Sama dulu. Diyakini dia adalah petinggi dari pemerintah dunia. Dia juga orang yang memerintah Gorosei dan antek-antek lainnya untuk menjaga ketertiban dunia menurutnya. Lantas siapakah orang ini sebenarnya dan apa peran yang akan dimainkan dalam cerita final saga ini? Nah, perannya pun sudah jelas bahwa dia akan menjadi villain untuk menghalangi jalan dari Luffy dan kawan-kawan untuk mencapai pulau terakhir. Upaya yang dikerahkannya pun sangat besar, sampai-sampai dia menurunkan CP0 berlevel tinggi untuk membunuh Luffy. Akan tetapi hasilnya malah sebaliknya, Luffy malah membangkitkan kekuatannya. Atas hal itu pula membuat Gorosei merasa ketar-ketir karena poster nikah terpampang jelas pada poster buronan dari Luffy. Mereka berlima merasa marah seperti itu dikarenakan kekuatan mistis tersebut harus disembunyikan dari dunia ini. Namun apa daya, semua itu telah tersebar ke penjuru dunia. Setelah masalah itu selesai, mereka juga menghadapi masalah baru dari dunia baru yang sudah kacau balau. Yakni terbentuknya organisasi Cross Guild dan revolusi mendapatkan simpati yang banyak dari penduduk yang teraniaya. Puncaknya untuk mengatasi masalah besar ini, Im Sama memikirkan sesuatu yang pas untuk mengatasi tekanan ini. Dia pun mau menghapuskan kerajaan yang telah dikuasai oleh pasukan revolusi. Yap, benar sekali, kerajaan tersebut adalah Lulusia. Im Sama mau menghancurkan kerajaan ini dikarenakan negara tersebut tidak membayar upeti sesuai kesepakatan. Tidak hanya itu, para penduduk juga memihak para revolusi. Sehingga karena itu membuat Im Sama sangat marah dan mau menghancurkan pulau tersebut. Nah, sebelum itu terjadi, Gorosei menerima kabar baik dari divisi komunikasi bahwa mereka berhasil menyadap dan mengetahui lokasi dari Sabo. Ternyata Sabo berada pada kerajaan Lulusia. Jelas hal itu membuat para Gorosei senang dikarenakan dengan ini maka dua masalah pun teratasi secara bersamaan. Sedangkan di sisi Sabo, dia terlihat khawatir dan ketakutan akan sesuatu. Yakni dia mengatakan kepada Dragon bahwa tahta raja dunia tidaklah kosong. Ada seseorang yang menduduki tahta itu. Jelas inilah yang membuat Sabo merasa khawatir. Bahwasannya ada seseorang yang menjadi raja dunia sekarang. Tidak beruntungnya Sabo belum memberitahukan siapa yang duduk dalam tahta tersebut dikarenakan sebelum mengatakannya, dia terdiam saat ada cahaya yang sangat cerah menerangi kerajaan ini. Seketika itu pula kita dilihatkan sosok dari Im Sama dengan mata yang sangat murka melakukan sebuah tindakan besar untuk menghancurkan pulau Lulusia. Dengan sekejap turunlah sebuah kilatan suatu cahaya misterius menghujani kerajaan tersebut dalam beberapa detik. Ketika itu pula kerajaan Lulusia benar-benar hancur tanpa sisa jika dilihat dari panel itu. Lantas dari manakah asal kekuatan besar tersebut? Pastinya ini dari Im Sama karena panelnya masih berhubungan. Terus jika itu adalah kekuatan dari Im Sama, maka jarak serangannya sangatlah tidak masuk akal. Dikarenakan kerajaan Lulusia dan Merejoa berjarak cukup jauh. Bahkan jika itu serangan dari buah logia terkuat pun, maka tidak akan sejauh itu. Hal ini kita bisa buktikan dari kekuatan Gora-Gora Nomi milik Shirohige hanya memiliki jangkauan di sekitarnya. Bukan sampai menghancurkan satu negara dari negara lain. Dari sini sudah menjelaskan bahwa Im Sama bukan menggunakan kekuatan buah iblis, melainkan dia menggunakan sebuah senjata berkekuatan untuk menghancurkan satu negara sekaligus. Sebelum itu kita akan menguraikan kekuatan yang misterius itu, yakni yang jatuh dari atas awan itu bukanlah petir melainkan mirip seperti laser yang berjumlah 16. Bila itu adalah kekuatan petir maka seharusnya ada percikan petir di sisi itu. Walaupun kita belum bisa memastikan hal tersebut, bisa saja yang digunakan oleh Im Sama adalah petir yang digunakan oleh Enel untuk menghukum orang yang menghinanya. Lantas, jika Im Sama berkekuatan petir, maka dia pengguna buah iblis mirip seperti Enel. Tapi nyatanya tidak begitu dikarenakan jangkauan serangan dari Enel tidak sejauh dan segila Im Sama.
Kesimpulannya, jika ada buah iblis yang memiliki kekuatan seperti itu, maka seharusnya tipe Logia juga bisa menggunakan serangan jarak sejauh itu dalam kekuatan awakening-nya. Jadi teori jika Im Sama menggunakan buah iblis itu terbantahkan. Jawaban yang masuk akal mengenai Im Sama adalah senjata kuno. Kenapa senjata kuno? Alasannya sudah pasti, hanya inilah kekuatan yang bisa menghancurkan satu negara dengan satu serangan. Ciri-ciri ini sangat valid dengan kekuatan penghancur dari Im Sama. Lalu senjata kuno apa yang digunakan oleh Im Sama? Jawabannya tinggal satu saja, yaitu Uranus. Mengingat senjata lainnya telah dijelaskan dan di mana keberadaannya. Di mana Poseidon adalah Shirahoshi, sedangkan Pluton berada persis di bawah Wano Kuni, tepatnya di kaki-kaki Gunung Fuji. Berarti kan Pluton adalah suatu benda, misalnya kapal perang atau sebuah meriam yang besar. Kita tidak tahu itu. Dan sekarang bila benar senjata yang digunakan oleh Im Sama adalah Uranus, maka jawabannya sangat masuk akal. Kenapa demikian? Dikarenakan Dovi pernah menjelaskan hal ini, bahwa ada suatu harta yang sangat berharga di Marijoa. Yang mengetahui harta bersejarah itu adalah para petinggi pemerintah dan Tenryubito. Dan dengan bukti tersebut jelas memperkuat kalau Im Sama adalah pengguna Uranus. Walau belum diketahui secara pasti Uranus itu seperti apa dan bagaimana bentuknya serta keberadaannya. Menurut kami Uranus ada kaitannya dengan bulan. Kenapa ada kaitannya dengan bulan? Hal ini sudah terlihat dari sampul cover dari Enel yang datang ke Fairyford. Dijelaskan di sini dia menemukan sebuah makhluk hidup yang kerdil dan jatuh akibat sebuah pertempuran besar. Karena bingungnya dia melakukan apa, Enel pun mencoba untuk menyetrumnya. Nyatanya akibat aliran listrik itu makhluk aneh ini bangkit. Selepas itu dia membangkitkan semuanya satu persatu. Namun ada masalah besar yang harus dihadapi oleh Enel. Yakni ada bajak laut bulan langsung membunuh makhluk-makhluk itu. Dari sini menjelaskan ada kehidupan di bulan. Dan inilah kenapa ada sebuah replika ada 6 bulan dalam dunia One Piece ini. Wah, sangat berkaitan bukan? Terus siapakah bajak laut bulan tersebut? Disinilah hubungannya dengan Im Sama. Mengingat sampai sekarang, kita belum dikasih tahu Im Sama itu siapa dan dari mana dia berasal. Dengan begitu kami menyimpulkan kalau Im Sama memiliki hubungan dengan bajak laut bulan. Kenapa kami berpendapat seperti ini? Dikarenakan Vegapunk pernah membuat cyborg dengan memiliki suatu benda yang sama dengan milik bajak laut bulan, yakni benda mirip meteran pompa. Bila Vegapunk bisa membuat teknologi semacam itu, maka seharusnya bajak laut tersebut memiliki hubungan dengan Im Sama. Bila kita lihat dari kekuatan dari Im Sama pada chapter 1060, maka semuanya akan menjadi jelas kenapa ada suatu bayangan tepat di atas kerajaan Lulusia. Kami berpikir bahwa Im Sama memerintah orang di bulan sana untuk menjatuhkan serangan yang kuat ke poin tersebut. Bisa berarti bayangan yang muncul penduduk menduga ada suatu benda raksasa di atas awan itu. Lantas apakah itu? Mungkin saja itu adalah senjata milik bajak laut bulan yang siap menghancurkan satu negara secara langsung. Bisa jadi senjata itulah yang disebut dengan Uranus. Gimana? Terlihat konyol bukan bila bajak laut bulan itu adalah Uranus? Sebenarnya sangat konyol namun masih masuk akal. Dikarenakan di bulan ada suatu kekuatan yang misterius, di mana bulan purnama juga menjadi kekuatan dari suku Ming. Jadi sudah jelas di bulan sana ada energi petir yang sangat luar biasa. Dan bila kalian ketahui kalau kekuatan petir dari suku Ming dijadikan satu, maka bisa dikatakan terbentuklah sebuah kekuatan yang sangat besar seperti kekuatan yang menimpa kerajaan Lulusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar bajak laut bulan itu memiliki kekuatan sebesar itu? Berikan penjelasan kalian di bawah. Nah, kesimpulan dari kekuatan Im Sama ini belum bisa kita konfirmasi dari mana asal serangan itu. Bisa saja dari bajak laut bulan ataukah senjata Uranus yang sebenarnya. Dikarenakan kita belum dikasih informasi mengenai senjata kuno yang terakhir itu. Dipastikan informasi mengenai senjata kuno itu ada pada Lord Poneglyph yang tersisa. Jadi kita harus menunggu kejelasannya saat kelompok Mugiwara bisa mendapatkan batu tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana selepas kekuatan penghancur tersebut menimpa kerajaan Lulusia. Pastilah semua penduduk akan mati tak tersisa. Dikarenakan sebelum mereka sempat untuk mengungsi, kekuatan itu datang dengan cepat dan menghancurkan semuanya. Pertanyaannya, apakah Sabo mati setelah insiden itu? Di sini kami menjawab tidak, dikarenakan Fever Card dari Sabo tidak terbakar. Jika kertas itu terbakar, Luffy pasti akan merasakannya. Mengingat sekarang mereka sudah mulai berlayar kembali. Jadi bagaimanakah Sabo keluar dari kematian itu? Mungkin inilah keajaiban buah iblis merah-merah bertipe Logia.
yang mana bila dia terkena serangan apapun maka dia tidak akan terluka, kecuali memakai haki. Namun tetap saja dia akan terluka parah karena Sabo pasti akan melindungi orang yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah kebenciannya akan semakin memuncak dan membalaskan dendam dari semua penduduk untuk menghancurkan pemerintah dunia. Well, itu saja teori kami mengenai kekuatan Im Sama yang kami ketahui. Bila ada salah kata atau informasi yang kami berikan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.